Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang analisis instrumen FTIR atau Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Andi Putri Basir dengan NIM 43223027. Yang kedua, Musdalifah Sarah dengan NIM 43223033. Yang ketiga, Elvin Benita dengan NIM 43223039. Dan yang terakhir, Nabila Ashara dengan NIM 43223043. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Saudari Nabila. Baik, materi pertama yaitu definisi FTIR. Spektroskopi FTIR atau spektroskopi inframerah adalah suatu metode analisis berdasarkan prinsip interaksi suatu senyawa kimia dengan radiasi elektromagnetik yang akan menghasilkan suatu getaran vibrasi dari suatu ikatan poliatomik atau gugus fungsional senyawa kimia. Teknik ini disebut juga dengan spektroskopi vibrasional. Spektroskopi inframerah merupakan suatu metode yang mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah panjang gelombang 0,75 sampai 1000 mikrometer atau pada bilangan gelombang 13.000 sampai 10 cm pangkat min 1. Baik, ini adalah diagram FTIR. Yang pertama yaitu light source, kemudian laser, kemudian interferometer yang di dalamnya ada mirror, movable mirror, vised mirror, beam splitter, dan kemudian sample chamber dan detektor. Light source sebagai sumber energi utama cahaya inframerah. Kemudian laser berfungsi sebagai kalibrator internal instrumen. Laser mempunyai suatu panjang gelombang tertentu. Selain sebagai kalibrator, laser juga berfungsi sebagai alignment tool untuk memastikan bahwa komponen optik dalam keadaan baik. Kemudian interferometer adalah jantungnya dari instrumen FTIR ini. Dari fungsi bagian ini adalah menciptakan panjang gelombang infrared sebelum mengenai sampel. Beam splitter berupa material transparan dengan indeks relatif sehingga menghasilkan 50% radiasi akan direfleksikan dan 50%-nya akan radiasi akan diteruskan. Kemudian sampel chamber merupakan daerah cuplikan di mana berkas acuan dan cuplikan masuk ke dalam daerah cuplikan dan masing-masing menembus sel acuan dan cuplikan secara bersesuaian. Kemudian mirror yaitu cermin berfungsi untuk memantulkan sinyal infrared. Kemudian detektor berfungsi untuk menangkap sinyal infrared setelah melewati sampel. Kemudian prinsip dasar FTIR. Prinsip kerja spektroskopi FTIR adalah adanya interaksi energi dengan materi, misalkan dalam suatu percobaan berupa molekul senyawa kompleks yang ditembak dengan energi dari sumber sinar yang akan menyebabkan molekul tersebut mengalami vibrasi. Vibrasi dapat terjadi karena energi yang berasal dari sinar infrared tidak cukup kuat untuk menyebabkan terjadinya atomisasi ataupun eksitasi elektron pada molekul senyawa yang ditembak, di mana besarnya energi vibrasi tiap atom atau molekul berbeda tergantung pada atom-atom dan kekuatan ikatan yang menghubungkan sehingga dihasilkan frekuensi yang berbeda pula. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Andi Putri Basir. Jadi materi selanjutnya yaitu metode analisis instrumen FTIR. Jadi metode yang pertama yaitu pada bidang pertanian peternakan. Spektroskopi inframerah telah terbukti sangat berguna dan dapat mengidentifikasi 3 tipe fraksi humat yang berbeda, seperti asam sulfat, asam humat, dan asam hematomelanat. FTIR dapat diterapkan untuk menganalisis kompos, tanah mineral, dan bahan humus, serta perkembangan profil tanah hutan. Dari analisa ini dapat diketahui gugus fungsional yang menjadi penciri asam humat dari kompos,
kotoran ayam dengan beragam bahan tambahan biodekomposer. Metode yang kedua yaitu pada bidang kimia farmasi. Pada bidang kimia farmasi, pengujian yang telah dilakukan adalah analisis gugus fungsi obat sirup batuk dengan FTIR. Pengujian FTIR dilakukan untuk mengetahui informasi terkait ikatan kimia yang ada pada sampel obat sirup batuk tersebut yang terlihat pada bilangan gelombangnya dan menunjukkan adanya gugus fungsi apa saja yang ada pada sampel obat sirup batuk tersebut. Ikatan kimia tersebut diindikasikan dengan puncak-puncak yang berbeda. Obat sirup yang beredar di apotek salah satunya adalah obat sirup OBH Kombi, Fix Formula 44, sirup Ivarsil Plus dan Woods Peppermint Expectorant. Obat sirup tersebut dianalisis gugus fungsinya menggunakan FTIR. Selanjutnya, metode yang ketiga yaitu bidang pengujian mutu produk. Metode FTIR telah banyak dilakukan untuk autentikasi adanya campuran atau pemalsuan dalam suatu produk seperti mendeteksi kualitas daging, deteksi campuran lemak babi dalam susu sapi, deteksi lemak babi dalam minyak sawit. Dibutuhkan metode yang mampu mendeteksi adanya pemalsuan secara cepat, sederhana, dan akurat. Spektroskopi FTIR dikenal sebagai teknik sidik jari atau fingerprint, di mana tidak ada dua senyawa yang mempunyai jumlah puncak atau intensitas atau absorbansi yang sama. Spektroskopi FTIR merupakan teknik analisis yang reliable, yang membutuhkan sampel sedikit, tidak merusak sampel, dan mudah dilakukan. Jadi materi selanjutnya yaitu kelebihan instrumen FTIR. Jadi yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi senyawa kimia dalam sampel. Kemudian yang kedua itu untuk analisis kualitatif seperti mengidentifikasi fungsi-fungsi kimia dalam suatu senyawa. Kemudian FTIR ini bersifat non-destruktif, artinya sampel tidak rusak selama pengujian. Kemudian FTIR memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan kecil dalam struktur kimia. Kelebihan lainnya yaitu cepat dan efisien, pengukuran dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Kemudian spektrum yang luas. FTIR mampu menghasilkan spektrum yang mencakup rentang frekuensi yang luas. Kemudian yaitu presisi tinggi, memberikan data yang dapat diulang sehingga hasilnya konsisten. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Elvin Benita. Baik, selanjutnya yaitu kekurangan instrumen FTIR. Yang pertama, analisis kuantitatif seringkali tidak akurat. Yang kedua, interferensi dapat mempengaruhi interpretasi hasil analisis. Yang ketiga, persiapan sampel memerlukan persiapan khusus sebelum analisis FTIR. Yang keempat, biaya dan kompleksitas cenderung lebih mahal. Yang kelima, resolusi FTIR mungkin tidak cukup untuk memisahkan puncak yang sangat dekat satu sama lain. Yang keenam, kurang sensitif dibandingkan dengan beberapa teknik analisis lainnya untuk konsentrasi yang rendah. Dan yang ketujuh, memerlukan keahlian khusus untuk menginterpretasikan spektrum dengan benar. Selanjutnya, perbandingan penggunaan instrumen FTIR dan instrumen lain. Yang pertama itu perbandingan instrumen FTIR dengan instrumen NIR. Perbedaan utama antara NIR dan FTIR adalah rentang spektral yang digunakan untuk analisis. NIR menggunakan cahaya di wilayah inframerah dekat, kira-kira 350 sampai 2500 nm, sedangkan FTIR menggunakan cahaya di wilayah inframerah tengah, kira-kira 4000 sampai 400 cm pangkat min 1. Perbedaan rentang panjang gelombang ini mempengaruhi jenis sampel yang dapat dianalisis. Ini berarti NIR dan FTIR bukanlah pengganti yang serupa, namun saling melengkapi. Perbandingan selanjutnya yaitu perbandingan instrumen FTIR dengan instrumen spektrofotometri UV visible. Penggunaan metode spektrofotometri cahaya tampak dalam kadar pentoksifilin karena dalam strukturnya terdapat ikatan rangkap terkonjugasi kromofor yang dapat dideteksi menggunakan spektrofotometer ultraviolet cahaya tampak atau visible.
Analisis spektrofotometri Fourier Transform Infrared atau FTIR dilakukan untuk membuktikan bahwa sampel yang diuji memiliki gugus fungsional yang sama dengan baku, menunjukkan bahwa sampel benar-benar mengandung senyawa pentoksifilin. Berdasarkan pengujian, identifikasi pentoksilin dalam sediaan tablet secara spektrofotometri Fourier Transform Infrared atau FTIR diperoleh spektrum standar dengan spektrum uji sesuai dengan hasil pengujian kadar pentoksifilin dalam sediaan tablet secara spektrofotometri UV vis. Diperoleh kadar sebesar 407 mg atau 101,75% terhadap etiket dengan simpanan baku relatif sebesar 0,00014%. Ini berarti perbandingan instrumen FTIR dengan spektrofotometri UV visible itu sama. Baiklah, itulah tadi materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama dari kelompok 2 oleh Saudari Andi Padaulen, yaitu bagaimana fungsi detektor pada alat FTIR. Jadi, detektor pada alat FTIR berperan dalam mengukur intensitas sinyal inframerah yang diterima oleh detektor setelah melewati sampel yang dianalisis. Detektor ini mendeteksi perubahan intensitas cahaya inframerah yang dihasilkan oleh sampel saat berinteraksi dengan radiasi merah. Detektor pada alat FTIR dapat berupa berbagai jenis seperti detektor termokopel, detektor fotodiodida, dan detektor array. Detektor ini mengubah sinyal cahaya inframerah menjadi sinyal listrik yang kemudian diolah oleh komputer untuk menghasilkan spektrum inframerah dan sampel yang dianalisis. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh Saudari Andi Putri Basir. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Siti Amalia. Jadi pertanyaannya yaitu jelaskan bagaimana cara menjamin bahwa hasil pengujian menggunakan alat FTIR pada praktikum itu mampu tertelusur. Jadi untuk menjamin hasil analisa dapat dijamin kebenarannya dan dapat tertelusur itu setiap instrumen analisa dilakukan validasi atau kegiatan untuk menentukan derajat ketepatan antara data yang terdapat di lapangan dan data yang dipaparkan oleh peneliti. Dan validasi ini dilakukan oleh lembaga yang sudah diberi wewenang atau sertifikasi untuk melakukan validasi, dan validasi ini dilakukan secara rutin tiap beberapa waktu. Pertanyaan selanjutnya dari kelompok 3 oleh Andi Magfira. Pertanyaannya yaitu, apakah bisa alat sejenis FTIR menggunakan sinar pada range selain inframerah, misalnya di range UV atau visible? Jawabannya yaitu secara teori bisa saja, karena prinsip FTIR adalah kesesuaian antara energi yang dihasilkan atau ditembakkan oleh sinar inframerah pada alat dengan tingkat energi gugus struktur kimia tertentu dalam sampel. Jika ada gugus kimia yang tingkat energinya sama dengan energi pada range sinar selain IR, maka hal tersebut memungkinkan. Tetapi lebih baik jika digunakan pada sinar inframerah, pada range inframerah. Di FTIR ini, sistem alatnya seperti sudah ada acuannya. Pada prinsip kerja alat, sudah dijelaskan di mana alat ini mengubah vibrasi yang berasal dari sampel menjadi bentuk spektra. Spektra ini nanti dicocokkan sama data yang ada sama alat. Ketika analisa sudah selesai, alat akan mencocokkan data spektrum yang diperoleh dengan acuan yang ada pada alat tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Husna. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana prinsip kerja FTIR dan apakah ada batas maksimum seperti ppm atau persen dalam analisa FTIR. Jadi, hal utama yang menjadi prinsip kerja FTIR adalah interaksi antara materi dan energi, dan ketika FTIR digunakan, inframerah akan melewati celah ke sampel dan celah ini berfungsi untuk mengontrol jumlah energi yang diberikan pada sampel. Kemudian di sampel itu menyerap beberapa inframerah yang masuk, sedangkan inframerah yang lain tidak diserap, akan dipindahkan melalui permukaan
sampel. Tujuannya agar sinar inframerah tersebut bisa lolos hingga ke detektor. Sinyal yang terukur lalu dikirim ke komputer untuk kemudian direkam, dan FTIR menggunakan sinar inframerah pertengahan. Baik. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil presentasi kami dari kelompok 4. Saya Musdalifah Asara sebagai moderator. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.